Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Faisal, NIM 20104163100023. Saya kuliah di Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan sifat fisik dan kimia air. Sifat fisik merupakan sifat air yang umumnya dapat dilihat objeknya dan dirasakan oleh kita. Sementara itu, sifat kimia yang dipelajari meliputi pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. Sifat kimia air merupakan sifat unsur air yang dapat berubah melalui proses persenyawaan dalam air. Yang pertama, A. Massa jenis. Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume berada. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka massa setiap volumenya akan makin besar pula. Rata-rata massa jenis setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per cm kubik. Massa jenis air laut dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Penurunan suhu dapat meningkatkan massa jenis air laut. Peningkatan massa dihasilkan oleh sejumlah molekul yang mengisi ruang sempit sehingga mereka kehilangan sejumlah energi. Penurunan suhu air hingga 4 derajat Celcius akan meningkatkan massa jenis, namun perubahan massa jenis akan menurun kembali di perairan dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius yang dapat menyebabkan perubahan pada ikatan hidrogen sehingga terjadi perluasan volume air. Kisaran massa jenis air dari 0,9982 gram per centimeter per 3 pada 20 derajat Celcius hingga maksimum 1000 gram per centimeter per 3 pada 4 derajat Celcius. Massa jenis es hanya 0,9170 gram per centimeter per 3 sehingga mengapung di atas air. Selain suhu, salinitas juga mempengaruhi massa jenis air laut. Hubungan antara massa jenis, salinitas, dan suhu memperlihatkan pengaruh yang berbeda. Penurunan suhu hingga 4 derajat Celcius dan peningkatan salinitas cenderung akan meningkatkan massa jenis air sehingga air menjadi lebih berat. Pada hubungan tersebut, perubahan suhu yang terjadi di daerah ekuator memperlihatkan pengaruh yang benar terhadap massa jenis daripada di daerah kutub. Perubahan suhu yang terjadi pada daerah kutub dalam kurung dicirikan dengan suhu air yang rendah, memberikan pengaruh yang lebih rendah terhadap perubahan massa jenis dibandingkan daerah ekuator dalam kurung yang bersuhu tinggi. Massa jenis air laut memiliki perbedaan pada kedalaman yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan salinitas pada kedalaman yang berbeda. Massa jenis di permukaan dipengaruhi oleh perubahan suhu di lautan, di mana sebaran suhu di permukaan lebih bersifat dinamis dibandingkan pada lapisan yang lebih dalam, bahkan pada kedalaman lebih dari 200 sampai 1000 meter suhu relatif konstan. Yang B. Suhu. Suhu di laut merupakan faktor yang penting bagi kehidupan organisme laut. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan organisme. Suhu diukur dengan suhu satuan derajat. Satuan derajat Celcius sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit. Suhu dapat juga didefinisikan sebagai pengukuran langsung terhadap rata-rata energi kinetik yang membentuk substansi yang dapat memberikan respon terhadap masukan atau keluaran panas. Energi kinetik yang dimaksud merupakan energi gerak, sehingga semakin tinggi suhu, semakin besar kecepatan molekul pada substansi di mana suhu diukur. Sebaran suhu secara vertikal terbagi menjadi 3 lapisan,
yaitu lapisan hangat di bagian teratas, dalam kurung biasa disebut mixed layer atau lapisan campuran. Termoklin di bagian tengah dan lapisan dingin di bagian bawah. Termoklin di daerah ekuator terlihat lebih jelas karena tingginya suhu di lapisan permukaan, sedangkan termoklin di daerah beriklim sedang dan dingin cenderung berubah-ubah karena adanya perubahan musim dari bagian tahun yang satu ke tahun yang lainnya. Suhu menjadi faktor fisik yang sangat penting di laut, berguna untuk mengidentifikasi massa air tertentu bersama salinitas dan bersama tekanan dapat menentukan densitas air laut. Suhu air laut dipengaruhi oleh pemanasan matahari. Pengaruh pemanasan berbeda-beda untuk daerah yang terletak pada lintang yang berbeda. Daerah tropis lebih banyak menerima panas daripada daerah lintang tinggi dan kutub. Perbedaan jumlah panas yang diterima permukaan bumi di tempat yang terletak pada lintang yang berbeda merupakan akibat dari bentuk bumi yang bulat. Suhu merupakan parameter fisik perairan yang penting. Suhu permukaan laut di seluruh dunia sangat bervariasi. Suhu di bawah permukaan bervariasi tergantung kedalaman, sirkulasi udara, turbulensi, lokasi geografi, dan jarak dari sumber panas. C. Arus air laut. Arus air laut terutama di permukaan dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Ketika angin mendorong permukaan air, perpindahan air yang terjadi tidak searah dengan arah angin, tetapi membentuk sudut 45 derajat karena adanya gaya Coriolis. Air yang berada di lapisan bawah ikut terbawa karena gaya Coriolis. Gaya dalam kurung gaya yang diakibatkan oleh perputaran bumi. Adanya gaya Coriolis tersebut menyebabkan arus di lapisan bawah berbelok ke kanan dari arah arus permukaan. Pengaruh gaya Coriolis mempengaruhi perpindahan massa air. Arus permukaan tidak berpindah secara paralel terhadap angin, tetapi membentuk sudut 45 derajat dari arah angin. Suhu permukaan tinggi pada sisi sebelah barat dari lautan, di mana arus membawa air hangat dari ekuator, sedangkan di sisi sebelah kiri arus dingin menuju ekuator. Arus permukaan yang dihasilkan oleh angin bukan hanya dipengaruhi oleh gaya Coriolis tetapi juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Arus yang disebabkan oleh gaya gravitasi disebut arus geostropik. Yang D. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Pada mulanya, angin yang bertiup di permukaan laut menimbulkan riak gelombang atau ripples. Apabila angin bertiup lama, riak gelombang akan membesar. Walaupun angin kemudian berhenti bertiup, gelombang akan rata kembali menjadi ombak sederhana saat meninggalkan daerah asal tiupan angin. Ombak sederhana terlihat sebagai alun dalam kurung swell yang terjadi di laut pada keadaan tenang. Gelombang memiliki puncak dan lembah. Panjang gelombang merupakan jarak antar satu puncak ke puncak berikutnya atau satu lembah ke lembah berikutnya. Sementara itu, tinggi gelombang merupakan jarak antar titik puncak dan titik lembah. Puncak gelombang merupakan titik tertinggi dari gelombang. Lembah merupakan titik yang terendah dari gelombang. Gelombang umumnya memiliki periode, yaitu waktu yang dibutuhkan puncak atau lembah untuk kembali pada titik semula secara berturut-turut. Sementara itu, ada juga kemiringan gelombang, yaitu perbandingan antara panjang gelombang dengan tinggi gelombang. Bentuk gelombang akan berubah dan pecah saat tiba di pantai.
Ini disebabkan oleh gerakan melingkar dari partikel yang terletak di bagian paling bawah gelombang, dipengaruhi oleh gesekan dari dasar laut di perairan yang dangkal. Bekas jalan kecil yang ditinggalkan menjadi elips berikutnya. Hal ini menyebabkan perubahan terhadap sifat gelombang. Gelombang bergerak ke depan dan tinggi gelombang naik sampai mencapai 80% dari kedalaman perairan. Bentuk ini menjadi tidak stabil hingga kemudian pecah, yang disertai dengan gerakan maju ke depan yang berkekuatan besar. Saat gelombang pecah, air dilemparkan jauh ke depan sampai mencapai daerah pantai. Beberapa akan kembali ke laut mengalir menjadi arus di bawah permukaan air. Yang di bawah merupakan arus sejajar pantai. Arus ini akan diteruskan hingga bertemu daerah yang dibatasi oleh aliran yang dikenal sebagai rip current. Pasang surut. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Permukaan air laut naik hingga ketinggian maksimum disebut pasang tinggi, kemudian turun sampai ketinggian minimum disebut pasang rendah. Perbedaan ketinggian antar pasang tinggi dan pasang rendah dikenal dengan tidal range. Pasang yang mempunyai ketinggian maksimum dikenal dengan spring tide, sedangkan yang mempunyai tinggi minimum dikenal dengan neap tide. Pasang tertinggi biasanya terjadi saat bulan penuh atau bulan baru, sedangkan pasang rendah terjadi saat bulan seperempat atau 3/4. Pasang surut di muka bumi tidak hanya dipengaruhi oleh bulan dan matahari, namun ada faktor lain diperhatikan, antara lain: yang pertama, tingkah laku dari gerakan air; yang kedua, berubahnya kecondongan bulan dan matahari mengakibatkan perbedaan tinggi panas air pasang di siang dan malam hari; yang ketiga, perubahan jarak antar bulan dan bumi selama bulan berputar mengelilingi bumi menyebabkan gaya atraktifnya berubah-ubah juga; yang keempat, berubahnya jarak antara matahari dan bumi selama bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan berubahnya gaya atraktif matahari; yang kelima, susunan dan letak antara daratan lautan juga mempengaruhi pasang surut; yang keenam, pasang surut dapat dipengaruhi oleh angin yang keras; yang ketujuh, amplitudo pasang surut berbeda-beda menurut letak daerahnya di permukaan bumi; yang kedelapan, arus pasang surut saat memasuki selat yang sempit akan menyebabkan penimbunan massa air sehingga panas laut saat pasang menjadi lebih tinggi daripada biasanya. pH. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen H+ di dalam air yang besarnya dinyatakan dalam minus logaritma dan konsentrasi ion H. Keberadaan ion hidrogen menggambarkan derajat keasaman. Derajat keasaman pH berkaitan erat dengan karbon dioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai alkalinitas, dan semakin rendah karbon dioksida bebas. Besaran pH sekitar berkisar antara 0 sampai 14. Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang asam, sedangkan nilai di atas 7 menunjukkan lingkungan yang basah. Untuk pH sama dengan 7 disebut sebagai netral. Sebagian besar hewan akuatik sensitif terhadap perubahan pH. pH yang disukai biota akuatik berkisar antara 7 sampai 8,5. Perubahan nilai pH sangat memengaruhi proses biokimiawi perairan. Pada pH netral, umumnya bakteri dapat tumbuh dengan baik, sedangkan jamur menyukai pH yang rendah. Oleh karena itu, proses dekomposisi bahan organik dapat berlangsung dengan cepat pada kondisi pH netral dan alkalis. Terkait dengan pH, hubungannya dengan karbon dioksida dalam perairan dapat terjadi
Asidifikasi. Asidifikasi itu sendiri merupakan proses turunnya kadar pH air laut yang terjadi akibat penyerapan karbon dioksida di atmosfer akibat dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil. Proses asidifikasi secara sederhana adalah karbon dioksida dan pembakaran bahan bakar fosil terakumulasi dalam atmosfer, menyebabkan pemanasan global, kemudian berpengaruh terhadap perairan. Karbon dioksida yang diserap oleh laut kemudian bereaksi dengan air laut, membentuk asam karbonat dan meningkatkan keasaman air laut. Karbon dioksida dapat berasal dari berbagai aktivitas, diantaranya hasil buangan industri, peternakan, kendaraan, pembukaan lahan. Dapat dikatakan bahwa sesuatu sifatnya menghasilkan energi dapat menghasilkan gas ini. Bukan manusia juga menyuplai CO2 melalui proses pernapasan. Asidifikasi secara tidak langsung dapat menghancurkan ekosistem laut dan mengancam produktivitas perikanan. Hal tersebut terjadi karena berkurangnya persediaan karbonat sebagai zat yang digunakan oleh puluhan ribu spesies hewan laut untuk membuat cangkang dan tulang atau dalam kurung kerangka. Yang G, salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Salinitas dapat didefinisikan menjadi jumlah total material solid terlalu dalam 1 kg air saat seluruh karbon dikonversi menjadi oksida. Seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin dan seluruh organik meter sudah teroksidasi. Garam di laut berasal dari dasar laut karena proses rembesan dari laut bumi di dasar laut yang berbentuk gas bersama gas ini terlarut jika hasil kikisan kerak bumi dan air dalam perbandingan yang tetap sehingga terbentuk garam di laut. Zat-zat tersebut dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, konstituen utama yaitu CO1, Na, SO2, dan Mg. Yang kedua, gas terlarut, ada CO2, N2, dan O2. Yang ketiga, ada unsur hara, Si, N, dan P. Yang keempat, unsur runut, 1I, V, Mn, Pb, dan Hg. Salinitas di laut umumnya merupakan sejumlah garam terlarut dalam kurung gram dalam 1000 gram air laut. Salinitas di laut bervariasi antara 33% sampai 38% dengan rata-rata adalah 35%. Salinitas air laut mengalami perbedaan karena dipengaruhi evaporasi dan presipitasi, runoff dari sungai, pendinginan maupun pencairan es di daerah dengan evaporasi yang tinggi dalam kurung sebagai contoh Laut Merah. Salinitas dapat mencapai 40%, tetapi yang dekat dengan muara sungai akan rendah yaitu sekitar 20%. Pada umumnya salinitas tinggi terjadi di kota. Salinitas di perairan bervariasi tergantung kedalaman. Perubahan salinitas yang besar terjadi antara 100 sampai 1000 meter. Pada zona ini, variasi salinitas yang cepat disebut dengan lapisan holoclean. Perubahan salinitas yang cepat berhubungan dengan suhu dan oksigen terlarut. Pengukuran salinitas harus dilakukan dengan akurat. Salinitas laut dapat diukur dengan menggunakan electrical conductivity atau juga salinometer. Perairan laut mengalami pencampuran dengan baik dan kelimpahan komponen esensial relatif konstan. Kondisi ini membuat pengukuran kimia pada salinitas menjadi sederhana. Adanya komposisi yang konstan maka penting untuk mengukur konsentrasi pada salinitas, contoh air. H. Oksigen terlarut. Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut di dalam air. Oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlarut di perairan bervariasi tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut semakin kecil
suhu dan ketinggian semakin besar serta tekanan atmosfer semakin kecil. Sumber oksigen terlarut dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan aktivitas fotosintesis dan oleh tumbuhan air dan fotosintesis. Oksigen terlarut akan berkurang karena berkurangnya fotosintesis akibat terbatasnya cahaya matahari yang masuk ke perairan. Kadar terendah cahaya matahari pada kedalaman 500 sampai 1000 meter di bawah zona tersebut, kadar oksigen akan kembali meningkat. Sekitar 30% gas terlarut di perairan laut dan oksigen adalah oksigen, tetapi sekitar 1000 kali bahkan lebih oksigen lebih besar daripada yang terlarut di lautan. Rata-rata 6 mg oksigen terlarut pada setiap liter air laut (6 per milion). 6 per milion daripada yang terlarut di lautan. Rata-rata 6 mg oksigen terlarut pada setiap liter air laut (6 per milion oksigen per liter air laut oleh berat). Sejumlah kecil oksigen sangat dibutuhkan oleh hewan dan organisme lain yang hidup di perairan, sumber dengan terlarut di laut karena aktivitas fotosintesis tanaman dan organisme lain yang menyerupai tanaman dan difusi oksigen dari atmosfer. Yang nutrien. Nutrien merupakan unsur yang senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik. Beberapa nutrien dibutuhkan untuk membantu penumbuhan organisme. Beberapa menghasilkan badan kimia yang secara langsung menjadi energi dan fungsi lain. Nutrien organik dihasilkan pada produktivitas primer, termasuk nitrogen seperti nitrat NO2 dan fosfor seperti fosfat PO3/4. Di sini akan sedikit dijelaskan mengenai siklus nitrogen, fosfor, dan karbon. Yang pertama, siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan aliran kompleks nitrogen dari lingkungan ke organisme dan kembali lagi ke lingkungan. Pada siklus ini, molekul protein dalam biota dipecah menjadi bentuk anorganik oleh dekomposer, terutama bakteri diidentifikasi. Hasilnya menjadi nitrat yang merupakan bentuk yang paling mudah dikonsumsi oleh tumbuhan hijau. Kemudian bakteri merombak nitrat menjadi gas amonia. Nitrogen pun kembali ke atmosfer dalam bentuk amonia. Bakteri kemudian memperbaiki nitrogen dan memanfaatkan nitrogen dari lingkungan yang telah disediakan oleh tanaman sebagai nutrien. Yang kedua, siklus fosfor. Siklus fosfor relatif sederhana, namun masih kurang sempurna dibandingkan siklus nitrogen. Fosfor merupakan elemen vital pada adenosine trifosfat. Diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi semua organisme. Saat fosfor dipecah oleh bakteri menjadi fosfat menjadi nutrien yang penting untuk pertumbuhan tanaman, dimanfaatkan kembali ke kehidupan organik. Yang ketiga, siklus sulfur. Sulfur dalam perairan merupakan sulfat, dimanfaatkan oleh tanaman dalam bentuk pengurangan. Sulfur dimanfaatkan oleh asam amino tertentu, kemudian dikonversi menjadi protein. Protein dikonsumsi oleh tanaman dan hewan dan dikeluarkan dalam bentuk ekskresi. Saat limbah organik dikomposisi oleh bakteri, terbentuk hidrogen sulfida. Beberapa hidrogen sulfida teroksidasi menjadi sulfat dan bakteri sulfur kemudian sisanya teroksidasi secara aerobik. Sulfat di dalam air sekali lagi dimanfaatkan oleh tanaman dan siklus sulfur pun lengkap. Dan yang terakhir, siklus karbon. Siklus karbon diawali dengan berpindahnya karbon dari atmosfer karena fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, karbon dioksida diserap dan
melepaskan oksigen. Karbon diambil dari atmosfer saat mereduksi bahan organik untuk digunakan oleh hewan. Bakteri dan jamur mendekomposisi sebagian besar bahan organik dari hewan dan tanaman yang mati. Produksi bahan organik yang dihasilkan sebaik produksi yang dihasilkan dan ekskresi hewan. Karbon dioksida dimanfaatkan kembali, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai tugas dari oceanografi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.